Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ketemu lagi dengan KBRI Nusantara. Saya hari ini masih berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama kami ada Pak Jatmiko dari Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bagian deradikalisasi. Kemudian Pak Soeb dari BNPT juga, dan Pak Junedi dari Makassar, pegiat deradikalisasi ya. Sehat Bapak-Bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ingin kami berbincang-bincang dengan beliau-beliau semua terkait pengalamannya selama ini mendampingi para napiter, saudara-saudara kita yang sudah keluar dari penjara atas kasus tindak pidana terorisme. Khususnya mungkin Pak Junedi di Makassar yang sudah punya pengalaman puluhan tahun mendampingi ex napiter, mungkin suka dukanya seperti apa, baik terkait dengan mereka ataupun dengan masyarakat. Silakan Pak Jen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak, saya akan mulai dulu bagaimana sampai saya bisa disebut sebagai penggiat deradikalisasi. Oke, ya. Walaupun Silakan, mungkin status itu terlalu tinggi buat saya, karena itu saya lakukan betul-betul dengan ketulusan, keikhlasan. Jadi awalnya saya itu berdinas sebagai seorang prajurit TNI di dulu namanya Kodam 7 Wirabuana, sekarang jadi Kodam 14 Hasanuddin. Kebetulan saya berdinas di Detasmen Intelijen, dan oleh satuan saya ditugaskan untuk menangani masalah yang kalau di TNI ada namanya masalah radikal kanan, ya, terkait dengan apa yang dikatakan sebagai radikal terorisme sekarang. Ya, istilahnya radikal kanan ya kalau di TNI ya? Ya, bahasanya begitu di. Berarti ada radikal kiri? Ada. Kalau radikal kiri itu menyangkut ideologi komunis. Oke. Ya. Selain itu ada juga yang disebut radikal lainnya, artinya yang susah dipetakan. Jadi ada tiga. Ya. Oke, lanjut Pak Sidet. Ya, kami lanjutkan. Jadi pada saat itu kami ditugaskan untuk menangani kegiatan-kegiatan di radikal kanan. Saat itulah saya mulai bergaul dengan saya belum tahu bahwa mereka kelak nanti akan menjadi napiter. Artinya masih penggiat-penggiat, masih aktivis-aktivis Islam pada saat itu kita katakan. Oke. Berarti sebelum mereka ditangkap oleh Densus dan dipidanakan, banyak yang sudah dikenal oleh Pak Junedi sebelum kasus. Saya pikir itu mungkin kalau kita presentasikan sekitar 90% lah saya sudah kenal. Sudah kenal? Iya. Dulu sebagai apa waktu itu sebelum terkena penangkapan? Rata-rata? Waktu zamannya saya dulu itu di sini ada organisasi yang dikatakan disebut sebagai KPPSI, Komite Penegakan Syariat Islam. Di sinilah para aktivis Islam itu banyak. Oke. Ya, jadi waktu itu KPPSI melihat bagaimana Sulsel ini bisa berjalan, bisa kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bisa tidak melenceng dari syariat Islam. Makanya itu mereka buat begitu. Ya, namun setelah seiring berjalannya waktu, tiba-tiba meledaklah bom Makassar pada tahun 2002. Nah, disitulah McDonald. Ya betul Pak, McDonald. Istilah awalnya kita kenal mulai ada yang disebutkan sebagai teroris. Kan dulu tidak pernah Pak kita mengenal itu bahasa itu. Oke Pak, lanjut Pak. Iya. Oke. Itu tadi kan background ya. Iya. Kenapa kemudian menjadi sudah kenal dengan para
ex napiter ini ternyata di antaranya aktif di situ begitu Iya. ya. Oke. Mungkin punya alasan khusus Pak Junedi mengapa tertarik mendampingi mereka pasca keluar dari lapas. Sebenarnya mengalir begitu saja Pak. Mengalir Begitu saja. Tetapi tentunya ada ketertarikan khusus. Dalam hal ini saya melihat kok bagaimana sih yang dikatakan orang yang dikatakan teroris itu, saya tertarik. Padahal sebelumnya kan saya akrab-akrab saja dengan mereka. Iya. Nah, itulah yang mendorong saya sehingga saya mau mendekati mereka. Kemudian saya bergaul dengan mereka, dengan keluarga-keluarga mereka. Dan yang menjadi pendorong semangat saya karena keluarga, dalam hal ini istri saya sangat mendukung kegiatan ini. Karena bahkan beliau sendiri langsung turun. Jadi ketika di lapangan kami ingin bertemu dengan para umahat, bagiannya dia. Karena kami kan tidak mungkin bisa langsung Pak. Iya, iya. Mengapa istri pernah cerita mengapa perlu mendukung mereka? Panggilan kemanusiaan. Mungkin punya alasan khusus, misalkan kasihan tentang apa begitu. Ya kalau dibilang rasa kasihan sih kebanyakan begitu Pak. Gitu ya. Karena ini saya bisa bercerita tentang masalah teman-teman keluarga yang di Villa Mutiara. Iya. Waktu itu bapaknya kan ditembak mati, kemudian ibunya juga ketangkap. Ada beberapa saudaranya ketangkap. Jadi di rumah itu tinggal 3 orang anak-anak. Ya karena saya memang sudah dekat dengan keluarga itu, artinya saya sering jalan main ke situ. Waktu ketiga anak ini tinggal, saya sering tengok masih ada enggak berasnya ya. Ya, oke. Berarti Ya, memang mungkin saya ada rezeki sedikit saya bawa beras. Atau biasa saya dapat dana sedikit dari daerah, dalam hal ini Bapak Kasubdit, ya saya belanjakan buat sembako mereka. Itulah. Iya. Kemanusiaan ya. Ya, panggilan kemanusiaan. Ada pengalaman menarik, pengalaman suka dan duka. Dukanya mungkin Pak Junedi. Ya kalau sukanya itu tadi Pak ya, kita Menolong. merasa puas bisa berbuat kepada sesama. Kalau dukanya ini ada pengalaman Pak, ketika saya mendekati salah satu mantan napiter, namanya itu Ustaz Lukman Husain. Ya. Beliau mantan pelaku bom Makassar. Jadi saya datang ke rumahnya beliau, itu ya silaturahim, datang ke sana. Agak lama kami cerita, akhirnya begini Pak, waktu pertama kami datang dia tanyakan, kenapa sih harus saya yang dikunjungi? Itu kan pertanyaan sangat sulit Pak. Kok kenapa saya harus dikunjungi? Gimana jawabnya Pak Junedi? Saya jawab saja bahwa kita kan sama-sama muslim Ustaz. Apa salahnya kalau saya merindukan saudara saya yang sudah lama tidak ketemu, sekarang saya mau ketemu kembali. Nah, dari situlah Pak Lukman Husain ini kemudian menjawab begini, bahwa oh iya Pak, terima kasih. Ya, seperti juga saya sebagai muslim, ini bahasanya Pak Lukman kan, seperti saya ini juga seorang muslim, saya sudah terima Bapak berkunjung ke rumah saya, kewajiban saya sebagai seorang muslim, saya sudah menjamu Bapak meskipun hanya dengan biskuit kaleng dan air mineral gelas, karena memang hanya itu kemampuan saya. Dia bilang, saya sudah laksanakan kewajiban saya sudah terima Bapak sebagai tamu. Saya minta Bapak, saya ada satu permintaan Pak. Kiranya saya mohon Bapak juga bisa menerimanya. Saya bilang, saya tanya, apa itu Ustaz? Dia bilang begini Pak, setelah kewajiban saya tadi saya jalankan, permintaan saya begini. Pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Bayangkan. artinya kan tidak mau ditemui lagi Pak. Iya. Itu yang paling berkesan sekali sama saya. Dia menyampaikan enggak alasannya mengapa bilang begitu? Itulah karena mereka tidak mau lagi berhubungan dengan masalah-masalah itu, karena
ketika kita berbicara mengenai masalah apa yang sudah menjadi masa lalunya, itu sangat menyakitkan, Pak. Katanya itu akan membuka luka lama. Lama atau mungkin masih menutupi diri kan. Menurut Pak Jatmiko kan para ex napiter ini kan punya beberapa kategori tadi. Bisa diceritakan itu Pak Jatmiko kategori-kategorinya, mungkin mengapa bisa sampai begitu? Iya. Nah, pada umumnya kenapa mereka menjadi narapidana terorisme itu prosentase yang paling tinggi itu adalah masalah ideologi. Di dalamnya indikatornya adalah pemahaman agama yang dangkal. Nah, ini berjumlah 45,5%. Nah, ini yang ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Jadi mungkin kalau di Makassar ini kasus Villa Mutiara, ya mereka ikut mengaji, ikut menimba ilmu. Kemudian sayangnya mereka mengetahui pergerakan mereka tidak melapor. Nah ini kena pasal juga. Kemudian juga mereka membantu yang lain sampai ketertarikan mereka. Ini persentase yang paling tinggi. Nah ini bisa kita jumpai di lapangan pada saat kita melaksanakan deradikalisasi. Kemudian yang kedua, ada juga mereka yang latar belakangnya itu mob mentality. Mob mentality itu gagah-gagahan yang dulunya preman, dosanya banyak, kemudian ingin menebus, ingin membuat suatu kebaikan dengan jalan yang pintas, kemudian bergabung. Itu juga cukup tinggi, 20%. Nah, kemudian persentase-persentase yang lain. Jadi ini tergantung latar belakangnya. Dan ada juga yang memang berlatar belakang ideolog atau Mentor. Mentornya lah, atau otaknya atau mastermind-nya, kayak gitu. Tapi jumlah mereka itu sangat sedikit. Nah, kadang-kadang mereka yang sudah bersimpati kepada inilah yang ditemukan oleh Pak Junet. Contohnya salah satu seperti karena mereka sudah bersimpati, kemudian pengetahuan agamanya yang dangkal, kemudian ajaran-ajaran masih ada pada mereka, apakah mereka disebut togut, kafir demokrasi, segala macam, mereka berusaha untuk resist terhadap mereka. Tapi kita juga tidak boleh negatif thinking hanya karena itu. Kadang follower itu juga menyampaikan seperti itu karena apa? Karena trauma. Saya nggak mau membicarakan itu lagi. Saya tahu bahwa itu salah. Saya akan meninggalkannya dan saya tidak akan mengenang itu lagi. Yang seperti itu kita temui di lapangan juga banyak. Jadi kalau kita menemukan indikator seperti itu, kita juga tidak boleh istilahnya menjudgment atau negatif thinking. Kita lihat dulu. Oh ternyata memang karena dia trauma. Udah ini masa lalu saya tinggal, saya akan berbuat baik. Nah itulah yang kita sebutkan kategori menjadi hijau. Jadi sementara itu Pak, temuan-temuan kami di lapangan karena bervariasi sekali. Dan ini menyangkut mentality untuk program-program berikutnya. Apakah itu identifikasi untuk mengetahui kategori mereka, kemudian juga ada program pembinaan, baik itu wawasan kebangsaan maupun wawasan keagamaan, sampai pembinaan kewirausahaan. Ini juga betul-betul assessment kita mempelajari ini, bagaimana latar belakang mereka. Karena maaf kata ada juga yang mentalitinya mereka itu ya karena merasa dibutuhkan dalam upaya mereduksi atau menderadikalisasi, mereka mempunyai mentality yang negatif. Ya, mentality yang negatif itu ya etos kerjanya kurang dan sebagainya. Tetapi jangan salah, bagus juga dari mereka, banyak juga dari mereka yang mentality untuk berusaha itu baik. Mereka jualan ayam goreng di kampus, kemudian ada ojek online, ada servis AC, segala macam yang mentalitinya bagus banyak. Jadi disitulah Pak, mungkin Pak Junet selama puluhan tahun mendampingi mereka dalam upaya mereduksi atau menderadikalisasi tersebut, tentu akan banyak teman-temannya di sini. Tapi kita sudah banyak briefing bahwa kita harus melihat latar belakang Masing-masing ya? Masing-masing. Terus yang paling terakhir, yang paling utama menurut saya, untuk mendekati mereka itu betul-betul harus pendekatan dari hati. Dari hati. Kita tidak bisa langsung mengejas mereka, apalagi muncul rasa benci atau memojokkan mereka, itu adalah suatu langkah yang kontraproduktif. Jadi dari hati, ini seperti apa maunya mereka.
Kalau agamanya kurang, kita salurkan. Kalau yang belum atau putus sekolahnya, kita upayakan koordinasi dengan Basnas, mungkin pembiayaan dari BNPT atau aparat yang lain untuk mereka melanjutkan sekolah. Demikian juga anak-anaknya untuk memutus mata rantai. Jadi output atau kebijakan kita nanti bermacam-macam tergantung dari hasil identifikasi. Demikian Pak, itu kerja-kerja kami di lapangan, dan ini bukan kerja-kerja yang sifatnya protokoler atau ini, kita harus masuk betul dari hati ke hati, bicara ke keluarganya, kemudian bisa memanfaatkan jaringan, semua, karena semua terlibat ya, aparat kewilayahan, TNI, Polri, semuanya terlibat. Ini kita koordinasikan untuk memaksimalkan kerja-kerja ini. Ya mudah-mudahan berhasil. Salah satu pelaksana penggiat ya beliau ini. Di Makassar ini ya? Di Makassar ini. Baik, demikian Pak. Kemudian nih Pak Jatmiko, Ya. kemarin kan Pak Jatmiko pernah bilang juga bahwa di antara ex-napiter ini ada yang masih merah dalam konteks ideologi gitu. Jadi katakanlah klasifikasinya hijau dan merah ya, Dan, ya? Kuning. Ada kuning juga ya? Hijau itu yang sudah bertobat, Ya. kuning yang sudah agak mungkin ya, Agak dan bisa berkomunikasi, kooperatif. merah yang memang masih Memang ideologinya masih belum berubah, kemudian juga tidak kooperatif. padahal sudah dikeluarkan dari lapas ya. Sudah dikeluarkan dari lapas. Nah, menurut Pak Jatmiko, mengapa sudah di penjara tetapi masih kategori merah? Mengapa? Karena kasus terbaru kan Pak Jatmiko juga bilang bahwa dari 59 ya kasus terorisme yang kemarin ditangkap di Bulan Oktober. bulan Oktober kemarin itu 14 ya? 13 diantaranya adalah Ex-napiter. ex-napiter. Artinya mungkin ini yang masih merah-merah. Ya. Ini mengapa bisa seperti itu? Apakah penjara tidak membuat mereka juga? Ya. Bagaimana Ya. situasinya? Kami sangat menginginkan suatu analisa akademis yang bisa dimengerti oleh semua pihak. Maksudnya begini, dalam melaksanakan suatu program ini tentu semua pihak terlibat. Apakah itu tingkat nasional, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, semuanya terlibat. Nah, kenyataannya seperti ini. Mereka yang kategorinya masih merah pada saat di dalam lapas, manakala mereka sudah mendapat suatu kebebasan murni, artinya waktu masa hukumannya sudah habis, tidak ada satupun yang bisa menahan mereka untuk memang ya harus dibebaskan. Nah, ini terjadi banyak yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita pelaksana lapangan ini berusaha maksimal untuk berkoordinasi, untuk bergandeng tangan bagaimana menangani mereka. Karena kita sadar betul bahwa mereka yang masih merah dalam lapas kemudian kembali ke masyarakat, ini tentu mempunyai kecenderungan potensi untuk melakukan tindak pidana terorisme kembali. Satu, yang lebih parahnya lagi, mempunyai potensi untuk meradikalisasi atau mempengaruhi orang-orang yang lain yang dalam seperti penelitian itu pemahaman agamanya masih dangkal. Nah, ini potensinya tinggi sekali. Kami bukannya menyerah terhadap hal seperti ini, tetap akan kami laksanakan dengan berbagai hal. Dan kita ada treatment-treatmentnya untuk itu. Namun, apabila kita menelaah kebijakan-kebijakan barangkali di negara-negara yang mungkin bisa kita contoh dengan baik seperti Internal Security Act di Singapura dan sebagainya, atau maupun di negara-negara Timur Tengah, bagaimana strike dalam hal ini, khususnya terkait dengan faham ideologi yang menyimpang ini, penanganan maupun penjatuhan hukumannya, kita akan sangat mendukung sekali atau sangat senang. Artinya meringankan beban kita di masyarakat. Dari 1.242 ex-narapidana terorisme yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 1.242 kurang lebih. Ini kita update lagi, mungkin ada yang meninggal, ada yang ke luar negeri dan sebagainya. Ini yang masih merah, ini masih berkisaran 31%. 31%. Jadi masih ada sekitar 346 orang. Nah, upaya-upaya yang sudah kita laksanakan untuk mereduksi mereka ini membuahkan hasil, alhamdulillah. Paling tidak mereka tidak ada kecenderungan untuk melakukan kembali. Satu.
Kemudian yang kedua, mereka tidak ada upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagai langkah kita, apakah itu pendampingan, apakah itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya teritorial maupun intelijen bersama seluruh aparat kepolisian. Tapi ya itu tadi, akhirnya tetap saja usaha-usaha keras seperti itu terjadi juga di bulan Oktober kemarin. Penangkapan ya ada lagi 13 yang masalah. Itu pertama. Yang kedua, penjatuhan hukuman. Penjatuhan hukuman ini karena ranahnya adalah ranah hukum, ya agar dipertimbangkan lebih matang lagi sebagai oleh penentu kebijakan. Mereka sangat bahaya karena apa? Karena menyebarkan paham dan bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia yang lain. Itu yang sangat bahaya. Makanya ini hal yang terjadi juga di bom Astana Anyar itu tuntutan hukuman atau ancaman hukumannya itu inkrahnya tidak lebih dari 50% dari ancaman. Nah, seperti itu. Barangkali ini tatarannya tataran kebijakan kalau kita tidak bisa berbuat seperti itu karena kita adalah tatarannya tataran taktis ya di lapangan. Tapi tentu saja ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa kita harus betul-betul serius untuk menangani hal ini. Kalau tidak, ini terkait dengan bangsa dan negara. Belum lagi gini Gus, ini para deportan returnis, para FTF yang sekarang masih di camp-camp di Timur Tengah, di Suriah dan sebagainya. Ini penentuan kembali, ini juga nanti akan menjadi pekerjaan tambahan karena kalau memang itu kebijakan politik negara mereka dikembalikan, otomatis mereka nanti pembinaan kalau nggak ada yang permasalahan hukumnya selesai, mereka akan kembali kepada masyarakat. Nah inilah tugas-tugas kita bersama. Oleh sebab itu, negara nggak bisa nolak. Kembali, ini adalah keputusan politik negara. Berbagai negara kan banyak yang nolak. Banyak yang nolak, tetapi diterima untuk istri dan anak-anaknya. Itu ada di beberapa negara seperti itu. Ada juga yang mungkin keputusannya berbeda. Artinya setiap negara memang berbeda-beda. Jadi, tapi itu suatu hal yang memang kita hadapi ke depan ini. Ya, mereka memang sebagai warga negara yang harus dikembalikan atau ya kita kembalikan kepada kebijakan politik negara. Atau mungkin perlu juga itu ada penanganan deradikalisasi sebelum kembali ke tanah air. Oh sudah pasti. Jadi sebelum kembali mereka ada program kita di RPTC dengan Kementerian Sosial juga, mereka ada Handayani juga ya dalam melaksanakan pembinaan di situ. Ya kalau belum hijau kan dan dipulangkan ke tanah air kan sama saja dengan memasukkan monster, menerima monster. Oke Pak Jatmiko, kita sekarang ke Pak Soeb. Oh, makasih Pak Gus ya. Saya alhamdulillah beberapa kali diajak Pak Kasubdit untuk mendampingi beliau di dalam menemui mitra-mitra deradikalisasi ya. Ini tentu satu pekerjaan yang cukup menarik juga sebenarnya untuk bertemu dengan mereka-mereka itu. Ada satu hal yang yang menurut saya perlu menjadi perhatian bagi kita ya, terutama masyarakat kita ya, bahwa umumnya yang kita temui ini adalah anak-anak muda. Ya, anak-anak muda yang umur 23, 24, 25, 21 ya, yang masih pada sekolah kan ya. Lalu kemudian terpapar dengan paham-paham itu, kemudian bergabung dengan jaringan-jaringan itu. Nah, yang menarik sebenarnya bahwa yang mendorong mereka untuk bergabung dengan mereka itu awalnya adalah ingin belajar agama, kan ya, ingin belajar membaca Al-Quran, ingin mendalami agama, atau juga karena terpengaruh karena situasi politik yang ada sehingga narasi yang berkembang lebih menyudutkan kepada mereka-mereka ini yang berbeda paham. Nah, rata-rata saya lihat mereka itu masuk ke dalam jaringan itu karena faktor-faktor ini.
Nah, disinilah pentingnya masyarakat kita kan, terutama orang-orang tua dan juga guru-guru yang ada di sekolah-sekolah agar aware dengan fenomena-fenomena yang seringkali menggiring anak-anak itu masuk ke dalam jaringan itu. Nah, akibatnya sebenarnya putus sekolah kan ya. Kemudian kedua, sulit mendapatkan pekerjaan setelah dia keluar. Kemudian ketiga, image yang sudah melekat pada dia, walaupun sebenarnya orang ini hanya korban, ya, hanya korban saja. Artinya mereka tidak tahu apa-apa, niatnya bagus dan lain sebagainya untuk masuk ke situ, namun kemudian menjadi korban, kan? Nah, itulah yang mungkin memprihatinkan bagi kita dan perlu kewaspadaan dari kita semua, terutama orang-orang tua, guru-guru, dan juga masyarakat yang ada di setiap komunitas-komunitas itu. Mungkin itu, Gus, ya. Terus ini Pak Soeb, fenomena yang tadi disampaikan Pak Jatmiko kan sesungguhnya mengerikan. 13 dari 59 ex-napiter kemudian tertangkap lagi dengan kasus yang sama. Mungkin Pak Soeb punya masukan. Sebaiknya seperti apa penanganan di dalam penjara agar ya memang sih nggak bisa memastikan ya, tapi setidaknya ada upaya yang terukur agar setelah keluar ini betul-betul sudah bertobat menjadi hijau. Atau mungkin persoalan apa mengapa masih banyak yang merah? Saya pikir mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko itu benar ya, bahwa dari kalangan mereka ini ada level-level ya, ada level-level. Jadi artinya kalau memang yang levelnya itu masih simpatisan, itu mungkin ketika di dalam penjara tidak susah menerima program yang diberikan oleh lapas atau BMPT itu sendiri dalam lapas ya. Artinya banyak di antara mereka yang memang karena korban, karena terjerat di dalam jaringan itu. Nah, ini dalam menerima program BMPT ini mereka kayaknya tidak begitu susah bagi mereka ini. Tetapi yang persoalan kalau yang masuk di dalam lapas ini adalah ideolog, gitu kan ya. Ideolog ini mereka biasanya tidak mau menerima, kan? Tidak mau menerima program yang diberikan oleh BMPT. Sementara program yang ditawarkan BMPT itu kan masih opsional, Pak ya. Ya, tidak mutlak ya. Artinya masih opsional, sehingga ada di antara mereka yang tidak mau menerima. Nah, saya pikir intensitas di dalam lapas itu, kan, pembinaan di dalam lapas itu harus lebih maksimal, sehingga mereka-mereka yang merah-merah ini paling tidak turun sedikit dari merah, kan ya, walaupun belum ke hijau, ke kuning kan, tapi paling tidak dia udah turun sedikit dari merah itu, kan ya. Merahnya tidak lagi merah banget gitu kan ya, tetapi dia sudah mulai bisa berkomunikasi atau bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini dibutuhkan kerja keras, mungkin pendampingan di dalam lapas yang harus intens gitu kan ya. Program vonisnya mungkin kurang menurut Pak Soeb. Apanya? Mungkin vonisnya yang selama ini berlaku di Indonesia. Nah, itu juga memang satu masalah kan, karena ya seperti yang kita tadi Pak Sujatmiko bilang bahwa kondisinya masih merah, tapi karena hukum sudah membebaskan harus bebas, ya harus bebas gitu kan. Nah, itu mungkin dokumennya yang kurang kan. Nah, saya pikir itu salah satu masalah yang perlu dibenahi kan. Karena seperti yang Pak Sujatmiko bilang bahwa di beberapa negara kalau yang namanya teroris itu ya udah teroris, artinya bisa 15 tahun, bisa 14 tahun, di Saudi juga karena di Arab juga kayak gitu kan ya. Nah, kalau kita kan walaupun merah, tapi kalau memang partisipasinya di dalam sebuah aksi itu agak kenanya cuma segitu, akhirnya kenanya cuma 3 tahun, 2 tahun, padahal dampak yang diakibatkan dari ulah dia itu ya, misalkan dia hanya menyediakan ini, dia hanya mengarahkan, dia hanya itu, tapi kenanya 3 tahun karena dia tidak terlibat langsung di aksi itu kan. Nah, ini dilema sebenarnya kan, padahal itu mastermind sebenarnya kan. Itu termasuk yang paling baru saya kira. Munarman kan pasal terorisme kan ya, itu kan cuma 3 tahun juga, sudah keluar kemarin kan. Iya. Tapi sepakat nggak Pak Soeb bahwa ini vonis hukuman ini juga
berpengaruh terhadap Ya, saya pikir memang begitu. Artinya memang harus ada kebijakan-kebijakan baru ya terkait bagi mereka, terutama yang mereka memang merah atau apa dan lain sebagainya. Karena dampaknya ketika nanti dia keluar ya cukup berat juga ya. Seperti yang dikatakan Presiden Menko, bisa mempengaruhi lagi, bisa kembali lagi ke jaringannya dan lain-lain sebagainya. Jadi perlu ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan yang lebih tegas lagi terhadap yang merah-merah ini. Artinya walaupun dia misalkan secara hukum sudah selesai, tetapi berdasarkan asesmen dari BNPT masih merah kan, ya perlu dipertimbangkan ulang supaya tidak dibebaskan gitu kan. Iya. Oke Pak, soal kembali ke Pak Junet, punya pengalaman nggak Pak Junet ketika menemui ex-napiter yang masih merah? Pengalamannya banyak Pak. Coba ceritakan Pak Junet, monggo silakan. Di antaranya itu yang jelas penolakan. Bahasanya begini, cara mereka menolaknya juga tidak langsung menolak seperti biasa, tetapi kebanyakan bahasa yang kami terima bahwa begini, kami sudah menjalani kewajiban kami sebagai konsekuensi apa yang kami lakukan. Nah, berarti setelah ini tidak ada lagi urusan kami dengan pemerintah. Itu bahasa yang kami terima Pak. Sehingga kami juga tidak akan memaksakan untuk bisa bertemu. Namun sejauh ini yang kami lakukan, meskipun sudah mendapatkan bahasa seperti itu, kami tetap berupaya bagaimana caranya, mungkin melalui aparat setempat atau melalui teman-teman mereka, melalui keluarga. Nah itu yang paling sulit kita tembus kalau di lapangan itu Pak. Pernah menerima perlakuan yang tidak mengenakan mungkin dari ex-napiter yang masih merah ini? Selama ini alhamdulillah belum. Ya, paling kata-kata kalimat kata-kata itu saja. Diusir pernah? Kalau diusir sering. Gimana contoh pengusirannya, kasusnya seperti apa contohnya Pak? Ya diantaranya seperti yang saya cerita tadi, bahwa disampaikan bahwa pertemuan kita sampai di sini saja. Kemudian memang ada yang memang tidak mau menerima, jadi menyampaikan kepada orang keluarganya di situ bahwa ya, saya tidak punya kesempatan untuk ketemu. Ada juga alasannya saya masih lelah. Seperti itu barangkali yang lebih ekstrim mungkin tidak dibukain pintu pernah? Kalau selama ini tetap dibukain pintu, karena mungkin mereka kan orang-orang yang memegang teguh syariat yang sangat kuat. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, ya pasti mereka jawab. Tapi katanya ada yang nggak mau jawab. Kalau selama ini ada yang, selama ini belum ada yang tidak menjawab. Diusir, pengusiran nggak usah kesini belum pernah ya? Ya kayak itu tadi Pak, mohon maaf Pak, kami lagi sibuk. Mohon maaf Pak, kami mau istirahat, kami lagi lelah. Kalau diusir secara fisik, alhamdulillah belum ada. Iya. Tapi yang menarik dan cukup sampai di sini. Itu kalimatnya sudah tegas. Kayak sinetron. Iya. Kayak musir pasar kan gitu. Tetap kita tidak menyerah. Ada berbagai cara atau metode. Karena rata-rata mereka yang merah itu modusnya begini. Bapak kesini mau apa? Oh tidak, kita silaturahmi saja sebagai sesama muslim. Oke, silaturahmi, duduk. Artinya mulai dari situ kita udah harus menata hati untuk bersabar. Sabar. Oke, duduk. Udah, kalau silaturahmi mau membicarakan apa? Membicarakan hal yang baik, terkait dengan kabar keluarga. Nah, termasuk hal-hal mungkin yang pemahaman. Itu kita sedikit akan bicara. Oke, pemahaman bagian mana? Bukunya siapa? Kayak gitu. Nah, menghadapi yang seperti itu kan memang sudah sebetulnya dari awal sebetulnya kan sudah menolak itu. Nah, di situ kami nggak kalah cara. Kami bawain bukunya seperti tafsirnya Ibnu Katsir misalnya.
tafsir Ibnu Katsir yang tentu saja kita ambil tafsir yang positif, karena kalau Ibnu Katsir ini dijabarkan yang sering dipakai oleh mereka. Jadi ini kan semua tergantung tafsiran Pak Surya. Kalau buku beliau itu Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Nah, saya mau membicarakan ini. Nah, kalau sudah kita mau membicarakan seperti ini, dia masuk itu. Oh ini misalnya jihad. Tidak ada kata lain dari jihad kecuali jihad itu adalah jihad kita. Kalau semua jujur, tokoh nasional, dia nyebutkan tokoh nasional yang mungkin jihad itu kalau mau jujur yang benar adalah kita. Artinya apa? Kita bisa menilai bahwa pendirian mereka ini masih kekeh. Oh pantas di dalam tahanan dia masih merah karena sudah bebas, dia harus keluar. Gitu. Nah, ada berbagai cara. Kemudian cara berikutnya, ini bagus dan ini ilmu-ilmu ini kita dapat di lapangan. Sebenarnya ini ilmu-ilmu intelijen semua ya sebetulnya. Dan alhamdulillah ini adalah pengalaman lapangan. Jadi kita berupaya mengambil hati sekaligus memutuskan mata rantai radikalisme minimal untuk tingkat keluarga. Bagaimana caranya? Caranya adalah mensekolahkan anak mereka. Mereka yang homeschooling karena orang tuanya tidak percaya kalau sekolah di luar nanti nilai keagamaannya rendah akan terpengaruh. Kita dengan berbagai cara menggunakan agen, menggunakan saudaranya untuk mensekolahkan mereka. Paling tidak di sekolah umum. Syukur-syukur lagi bisa masuk pesantren-pesantren moderat yang kita juga di beberapa wilayah di Indonesia ini kita sudah bekerja sama. Nah, kalau kita bisa melepaskan itu kebanggaan bagi kita. Tapi tentu saja konsekuensi ini adalah konsekuensi biaya. Nah, kalau biaya, tugas dari BNPT untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan itu bisa bekerja sama dengan Basnas, dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian yang kedua, ada juga yang bagus kita memperhatikan keluarga, khususnya orang tuanya. Nah, biasanya sekeras-kerasnya hati mereka, kalau orang tuanya itu kita perhatikan, mereka akan lulus juga. Jadi intisarinya begini Gus, kembali betul-betul ini pendekatan hati betul kerja-kerjaan ini. Jadi kalau kita dulu di TNI itu melakukan tugas-tugas intelijen juga harus kita bedakan ya. Dulu kita intelijen tempur ya, operasi di mana Timur Aceh dan sebagainya. Tentu ini akan sangat-sangat berbeda. Ini intelijen yang betul-betul menggunakan hati dalam konteks pertanggungjawabannya itu adalah penggalangan. Betul-betul harus menggunakan hati karena kalau hatinya mereka nggak tersentuh, udah itu kontraproduktif, nggak akan maju. Nah, kemudian kalau halangan-halangan di lapangan, kalau kita ketemu banyak sekali variasinya, Gus. Selain oral atau perkataan, juga gesture atau perbuatan-perbuatan. Dia menerima dengan terpaksa, kemudian dia di depan rumah sambil mengasah itu golok. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi kembali alhamdulillah kita juga pengalaman bertugas di berbagai wilayah dan artinya kita juga harus tahu wilayah tersebut seperti apa karena karakter daerah itu kan beda-beda ya. Oh, kalau misalnya di orang Jawa, di Jogja atau di mana, bagaimana kita pendekatannya terkait dengan kekerasan itu, bagaimana kita bisa menggunakannya. Mungkin kalau di Makassar sini barangkali beda lagi karakternya. Itu juga harus menjadi pertimbangan kita, perkiraan pada saat kita melaksanakan tugas untuk deradikalisasi. Jadi menarik Gus, banyak sekali kalau usir-usiran sering. Kami Kasubdit sendiri ya, kami datang, orang tuanya ini sudah baik dan dia menyesal anaknya. Itu saya laksanakan tinggal di Kalimantan Timur. Mereka menyambut kami dengan baik. Kemudian pintu kamarnya, anaknya jelas ada di dalamnya itu. Kemudian anaknya ngedumel, gitu sambil banting pintu. Gitu. Kita ngobrol sama orang tuanya, kita nggak menyerah, ada ngobrol sama orang tuanya menitipkan, Pak tolong, gitu. Sampai dia nggak mau keluar. Tidak apa-apa, kita pergi lagi. Suatu saat kita datang lagi, tidak bisa lagi, kita pergi lagi. Suatu saat berhasil, tetapi kita menggunakan agen. Ada di situ Pak RT yang bisa dekat dengan mereka, kemudian disitulah masuk. Jadi berbagai upaya kita laksanakan. Tapi ingat yang kita laksanakan ini terhadap 1.242 orang yang dimana 30%-nya ini masih merah. Nah, yang tidak sedikit. Ya, disinilah kami perlu bersama-sama dengan komponen lain, aparat kewilayahan, TNI Polri yang memang sekarang juga sudah maksimal untuk melaksanakan itu, ya tetap semangat kita kalau di TNI itu harus semangat kita untuk bisa melaksanakan tugas itu dengan hati. Gitu Gus. Terima kasih Gus. Terima kasih Pak
Jatmiko, Pak Soeb dan Pak Junedi atas bagi-bagi pengalaman tadi, dan saya kira ini Mungkin bermanfaat. izin Pak Gus, mungkin Oh, sebelum ditutup silakan ada Pak sedikit Junedi, yang saya mau tambahan. sampaikan. Agak Jadi dekat, saya kira program yang dilakukan pemerintah melalui BNPT ini, melalui program deradikalisasi sangat bagus. Yang tujuannya saya kira bagaimana supaya masyarakat bisa hidup tenang, tidak ada lagi ideologi apa, ideologi ini A, B, C dan sebagainya macam, sebagaimana dan berbagai macam. Nah, namun sebagai penggiat di lapangan ada sekedar masukan, mudah-mudahan bisa diakomodir bahwa yang dilaksanakan BNPT saat ini melalui program deradikalisasinya ini hanya menderadikalisasi para mantan napiternya, Ya, tanpa melakukan yang saya sebutkan juga menderadikalisasi lingkungannya. masyarakat sekitar. Ya, karena kenapa saya mengatakan bahwa ini penting? Karena ketika lingkungan itu tidak bisa menerima para mantan napiter yang kemudian kita sebut mitra binaan ini di lokasinya itu, Sulit juga ya. bisa apa namanya? Bisa mereka akan kembali ke masa lalunya karena mereka merasa tidak diterima. Dendam itu marah itu mungkin. Bisa merasa dendam, Pak. Tapi yang paling utama itu mereka merasa tidak punya tempat di situ, sehingga dia mencari komunitas lamanya lagi. Kembali. Saya kira itu, Pak. Perlu Ini Pak Jatmiko harus dijawab ini. Iya. Kira-kira solusinya seperti apa itu? Jadi kalau sesuai dengan undang-undang, Gus, memang yang ditangani dalam program deradikalisasi, khususnya yang di luar lapas atau di masyarakat, itu adalah ex-napiter dan orang atau kelompok terpapar. Nah, jadi tidak harus ex-napiter saja. Orang atau kelompok terpapar itu juga harus ditangani atau harus direduksi atau harus dibalikkan paham pemikirannya. Siapa orang atau kelompok terpapar itu? Yang pertama adalah jaringannya. Nah, ini seperti yang sampaikan Pak Juni. Yang kedua atau yang sesungguhnya utama itu ya keluarganya, termasuk para FTF yang keluar atau yang kembali ke tanah air. Itu dalam undang-undangnya orang atau kelompok terpapar juga harus ditangani. Tetapi kembali lagi ya, karena keterbatasan, istilahnya nih Gus, istilahnya kami pelaksana lapangan ini, kami punya munisi yang terbatas ya, kami harus betul-betul tembakkan kepada sasaran yang tepat. Itu tuh kerja-kerja kami di lapangan, anggota saya tekankan seperti itu semua. Karena apa? Karena luasnya bidang kerjaan kita. Tetapi kami juga tidak pesimis, karena aparat kewilayahan, TNI, Polri di daerah, di pusat semua mendukung kerja-kerja ini. Nah, kemudian kami tambahkan sedikit Gus mengenai strateginya Gus. Dari strateginya itu selain yang kami sampaikan lagi pendekatan kepada anak, orang tua, juga kita sharing secara akademis. Ya, akademis. Makanya sekarang kami ajak Dr. Soeb ini ya sebagai salah satu contoh. Beliau adalah alumni Al-Azhar maupun S3 di Sudan dan sebagainya, sangat mengetahui bagaimana kehidupan Timur Tengah. Kami ajak untuk menemui Evan ini. Karena rata-rata mereka, kalau referensi bersumber dari Timur Tengah, apa-apa itu judulnya beliau paham sekali, itu mereka sangat takzim. Nah, dan mereka rata-rata menduga-duga bahwa di Timur Tengah itu ya surga, suatu hal yang ideal. Kenyataannya bagaimana? Ini yang 30 tahun di sana biar bercerita. Sekaligus bercerita secara akademis. Itu satu Gus. Ya. Kemudian yang berikutnya juga pendekatan yang lain. Apakah itu pendekatan psikologi, sesuai dengan program kita, itu wawasan keagamaan maupun wawasan kebangsaan. Nah, yang sudah lolos itu, sudah bisa mengikuti itu, bisa masuk ke tahap berikutnya, wawasan kewirausahaan, Gus. Jadi kewirausahaan ini, kalau kita anggaran terbatas, kita berikan mungkin hanya akan menguap seperti debu. Ya. Tapi betul-betul kewirausahaan ini melalui proses asesmen, bagaimana etikat mereka, bagaimana berusaha, itulah yang kita dukung. Apakah mereka berjualan sayuran, apakah mereka juga ada dagang online,
ojek online kayak seperti itu, apakah mereka elektronik service AC dan sebagainya, atau ada yang lebih besar lagi kalau di Lampung itu jualan roti yang cukup bagus, mungkin cukup terkenal di Lampung, dan banyak mereka yang lain-lain yang sukses. Jadi tapi syaratnya untuk kewirausahaan itu ya mereka harus melalui proses pembinaan dan kategori harus hijau. Jangan sampai kita memberi dukungan nanti malah akan kembali kepada kelompok lagi karena yang kita dukung merah. Ya. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita laksanakan di lapangan. Untuk melaksanakan inilah makanya ada halangan-halangan, suka duka, benturan itu terus. Jadi demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jatmiko. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Junedi barangkali memang bukan, tadi kan secara umum kondisi sosial masyarakat sekitar yang menolak kehadiran ex-napiter ini karena mungkin takut dan lain sebagainya atas perbuatan yang telah dilakukan. Ya ini saya kira tugasnya banyak pihak, saya kira tokoh masyarakat, ulama, TNI, Polri, mungkin yang di luar BNPT, karena BNPT tadi kan garisnya jelas, apalagi yang deradikalisasi ya, yang sudah terpapar, yang memang atau ex-napiternya. Ya saya kira ini menjadi masukan semua pihak bagaimana agar kita semuanya bersama-sama, tidak hanya institusi negara dari Polri dalam menangani ini, tapi juga masyarakat secara umum, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, ulama mungkin Pak Jatmiko. Betul. Karena bagaimanapun keamanan negara kan tanggung jawab kita semuanya. Dampak buruk dari yang mereka lakukan, orang-orang terpapar, juga kita semua yang kena kan, maka menjadi tanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Jatmiko, Pak Suhaib, Pak Junedi. Semoga ini menjadi hikmah dan manfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.